Biasanya di akhir zaman ini yang ramai adalah menikmati mujizat bersama Yesus. Itu semua bagus, tapi itu masih tetap hanya pengalaman di bumi. Kalau untuk pengalaman kekekalan bersama dengan Dia di dalam penderitaan, tidak gampang, saudaraku. Hanya orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh yang rela menderita bersama Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa. Ayo, adakan mujizat. Ini kalau seandainya di sini, kalau saya dipakai Tuhan untuk mujizat, saya berkata, itu dia mereka ada satu kakinya, sekarang jadi dua. Ayo. Wah, itu baru gempar seluruh dunia. Tetapi kalau seperti apa kata Rasul Paulus, yang ku kehendaki adalah dalam penderitaannya, itu enggak gempar, saudaraku, malah orang pada lari. Ya. Sebabnya kadang-kadang kalau sudah mulai memasuki kepada kekekalan ini, bukannya orang datang, lari, saudaraku. Tapi kalau mujizat, langsung viral, tenar, saudaraku. Iya. Tapi kalau kita mau dapat kemuliaan Tuhan, adalah siap dan rela menderita untuk Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini, kita akan memuji Tuhan, menyembah Dia. Karena itu sangat disenangi oleh Tuhan. Hanya kita akan memperhatikan supaya semua penyembahan kita berkenan kepada Tuhan. Karena masing-masing ada yang menyembah Tuhan. Perempuan Samaria juga sampai kepada nenek-nenek moyang mereka, mereka juga menyembah Tuhan. Tetapi karena kasihnya Tuhan, Dia menunjukkan apa penyembahan yang benar. Dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi yang menyembah Tuhan itu orang Samaria juga menyembah Tuhan di gunung yang ada di Samaria. Dan Yesus menunjukkan penyembahan di Yerusalem. Ini artinya penyembahan di Yerusalem yang ada ukuran. Jadi tidak asal menyembah. Tempat penyembahannya ada ukuran, dan cara menyembah juga ada ukuran. Ukuran bait Allah itu ada hubungan dengan kemah yang diterima oleh Musa, dan penyembahan di dalamnya juga
ada dua orang yang disebut kategori halaman, ruang suci dan ruang maha kudus. Ini saudara-saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita menjadi umatnya yang sangat diberkati, yang benar-benar mendapat anugerah berkat yang besar pada hari kedatangan Tuhan yang dilanjutkan dalam kerajaan 1000 tahun, yang dilanjutkan dengan kehidupan yang kekal di Yerusalem baru. Jadi penyembahan-penyembahan itu ada bermacam-macam, saudaraku. Tapi Tuhan baik. Dia mengarahkan kepada perempuan Samaria. Pasal 4 ini ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah demikian. Tuhan menunjukkan satu kategori tempat penyembahan itu, level penyembahan itu, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Jadi bukan di gunung-gunung Samaria, tetapi di Yerusalem, dan menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bagi kita saat ini, untuk penyembahan bagai di Yerusalem adalah penyerahan hidup kita, meninggalkan kehidupan yang lama. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri. Ini saudara-saudaraku, memberi diri, dipisahkan, dimatikan dari hidup lama, menjadi hidup baru. Ini sebagai yang pertama. Itu sebabnya dari penyerahan, meninggalkan kehidupan lama, dikubur dalam baptisan, memiliki satu ibadah yang sudah memasuki ibadah yang sejati. Roma pasal 12, kita baca ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ini sama dengan tingkatan menyerahkan, mempersembahkan. Di dalam penyerahan itu sudah bagus pindah kepemilikan, tapi mempersembahkan itu lebih lagi di dalam rasa hormat dan juga rasa meninggikan, sehingga disebut menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Banyak orang tidak bisa memisahkan hidup lama.
Bagi mereka hidup lama itu masih terlalu enak. Apa di situ tabiat lama? Apa kesenangan-kesenangan di situ? Dan apa dosa-dosa yang tidak bisa ditanggalkan? Mereka juga menyembah. Itu bagaikan menyembah di gunung-gunung yang lain, termasuk juga di Gunung Samaria. Belum masuk di dalam dasar korban Kristus. Ibadah di Yerusalem itu adalah dibangun di atas, di mana Abraham mendirikan mezbah, mempersembahkan anaknya di Gunung Moria, yang menunjukkan kepada korban Yesus Kristus. Harus itu jadi dasar penyembahan kita. Dan kalau itu boleh ada, kita bisa mengalami persekutuan. Sekarang ini juga, sebelum di sorga, kita sudah bisa mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kalau kita dipisahkan dari hidup lama, hidup dosa-dosa, hidup keduniawian, berani kita memilih selalu Tuhan yang terutama, Tuhan yang terbaik. Sehingga kita bukan hanya menyerahkan, bukan hanya memberi, tetapi disebut mempersembahkan hidup, mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada penanggalan hidup lama, ada pertobatan. Di dalam hal yang kedua, kalau kita mau membaca di dalam kitab Mazmur, kita akan membaca dulu dalam kitab Mazmur Perjanjian Lama. Dalam kitab Mazmur ini kita boleh melihat bagaimana satu persembahan hidup. Mazmur 45 mulai ayat yang ke-9. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana dari istana gading. Permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah dan sedengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya. Kita melihat di sini sujud. Ini saudara-saudaraku adalah membuat Tuhan yang tertinggi lewat kehidupan yang sudah mengalami pembangunan kepada pembangunan. Jadi setelah mengalami yang lama sudah dibuang, tapi terjadi lagi pembaruan kepada pembaruan,
bagaikan Ester mempercantik diri sebelum menampilkan sujud kepada Raja Ahasveros. Nah, jadi saudaraku, betapa luar biasanya kerohanian itu. Sudah dipisahkan dari dosa, dari kehidupan lama, kehidupan dunia, terus lagi dipercantik dengan yang mengharumkan bagi Tuhan. Itulah kehidupan-kehidupan yang menjadikan Tuhan tertinggi dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mundur dari ujian, cobaan, tantangan. Kita tidak akan lari dari Tuhan karena kesulitan. Ini saudara-saudaraku, kita sudah menjadi temannya Tuhan dalam hal yang untuk kekekalan. Siap menderita. Teguh saudara-saudaraku, walaupun ujian, cobaan, dan tantangan. Karena itu adalah menentukan posisi di dalam tingkat yang tertinggi, menerima berkat daripada Tuhan. Itu sebabnya kalau kita baca, siapa yang mau tolong bantu 2 Timotius pasal 2 mulai 10. 2 Timotius 2 ayat 10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Ya, kita akan lihat dulu di sini. Sudah mulai masuk, siap bersama dengan sengsara Yesus Kristus. Sama dengan pengalaman Rasul Paulus, dia sudah melihat yang dikehendaki bukan sama mengadakan mujizat dengan Yesus, mengadakan perkara besar. Tapi dalam Filipi pasal yang kedua ayat 10, justru yang dia bilang, Filipi 2 ayat yang ke-10, apa yang menjadi kehendakku adalah ya masuk dalam kematiannya. Ya, Filipi 3 ayat 10. Tolong baca lagi. Filipi 3 ayat 10. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin, saudara-saudaraku. Kalau kita mau perhatikan ini sudah hal yang luar biasa. Biasanya di akhir zaman ini yang ramai adalah menikmati mujizat bersama Yesus. Itu semua bagus, tapi itu masih tetap hanya pengalaman di bumi. Kalau untuk pengalaman kekekalan bersama dengan Dia di dalam penderitaan, tidak gampang, saudaraku. Hanya orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh yang rela menderita bersama Tuhan. Tuhan itu kan maha kuasa, ayo adakan mujizat. Ini kalau seandainya di sini, kalau saya dipakai Tuhan untuk mujizat, saya berkata, itu di Amerika ada 1 kakinya, sekarang jadi 2, ayo. Wah, itu baru gempar seluruh dunia. Tetapi kalau seperti apa kata Rasul Paulus, yang kukehendaki adalah
dalam penderitaannya. Itu nggak gempar, saudaraku, malah orang pada lari. Ya, sebabnya kadang-kadang kalau sudah mulai memasuki kepada kekekalan ini, bukannya orang datang, lari, saudaraku. Tapi kalau mujizat, langsung viral, tenar, saudaraku. Iya. Tapi kalau kita mau dapat kemuliaan Tuhan, adalah siap dan rela menderita untuk Tuhan. Kiranya untuk itu Tuhan menguatkan kita, dan penyerahan kita itu berbau harum di hadapan Tuhan. Itu yang membuat berbau harum, saudara-saudaraku. Mulai dari penyerahan, dipisahkan dari hidup lama dan siap menderita bagi Dia. Itu sebabnya kita juga sudah sering membaca dari suratan Rasul Paulus juga kepada jemaat di Roma. Saya mau ajak kita akan membaca ini juga, pasal 8 ayat yang ke-17. Silakan. 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kalau mau dipermuliakan dengan Tuhan, bukan banyaknya mukjizat, bukan banyaknya pertolongan, tapi penyerahan. Mulai dari kekudusan, baru penyerahan hidup, terus dibarui. Dia mempercantik diri. Tetapi satu hal lagi, kalau kita siap menderita bersama dengan Dia, maka itu menjadikan kita juga dipermuliakan bersama dengan Dia. Tidak ada jalan lain. Sekarang, saudaraku, untuk mengalami banyak perbuatan ajaib, mujizat, sangat orang suka. Tapi sekarang kalau mau menderita bagi Tuhan, jangankan orang-orang sekarang, 12 muridnya Yesus, waktu Yesus disalib itu lari. Mereka belum memiliki kerohanian yang lebih mengerti dan lebih meningkat. Tapi di mana mereka sudah semakin mengikut Yesus, berpengalaman, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka nantinya boleh dikata semua itu menderita untuk Tuhan. Dalam Alkitab tidak ada satu-satu disebut cara penderitaannya. Cuma kalau dalam sejarah gereja ada yang dipancung, ada penggorengan yang besar, minyak yang mendidih, masukkan di situ. Dan dalam sejarah gereja kalau Yohanes itu dimasukin di situ gak mati-mati. Karena gak mati-mati, kesal orang yang mau bikin mati dia di penggorengan. Akhirnya dibuang ke Pulau Patmos. Begitu kalau di sejarah gereja. Tapi kita tidak melihat itu. Cukup dengan firman Tuhan. Kita sudah baca. Kalau kita siap menderita bersama dengan Dia, kita juga dimuliakan bersama-sama dengan Yesus.
Ini saudaraku yang sangat sulit. Tapi kalau kita boleh mempersembahkan tubuh yang siap menderita bersama dia, oh ini saudaraku. Sebab sebagai yang terakhir adalah masuk dalam penderitaan Yesus. Itu yang terakhir. Yang pertama, masuk dalam penyucian darah Yesus. Terjadi mujizat, terjadi pemeliharaan, terjadi hal-hal ajaib dan lain-lain. Tapi yang terakhir, masuk dalam sengsara Tuhan. Kalau rohaninya belum dewasa, tidak bisa saudaraku. Itu sebabnya kalau firman seperti ini disampaikan, orang bisa berkata begini, kok nggak banyak jemaahnya? Ya kalau cari jemaah bukan ini, adalah karunia penginjilan. Karunia penginjilan itu karena ada di dalam tangan, itu adalah jari tengah. Jari tengah ini paling panjang ini ya kan? Ya. Jadi dalam penginjilan itu memang karunianya saudaraku sangat besar kalau untuk dunia ini. Ya, kalau kita sekarang dipakai Tuhan dengan tanda ajaib, viral saudaraku. Mau saya bikin YouTube sendiri, tumbuh sendiri, viral sendiri. Luar biasa saudaraku. Tapi kalau sengsara Kristus, siapa mau? Tidak ada yang mau. Tapi kalau mengerti mengasihi Tuhan, kita siap sedia saudaraku. Nah, itu sebabnya saat sekarang kita sudah semakin mengerti, menghampiri Tuhan. Menghampiri Tuhan dalam hidup baru. Menghampiri Tuhan di dalam pembaruan demi pembaruan. Menghampiri dan menyembah Tuhan. Sengsara apapun, kita teguh dan menyembah Dia. Dan Tuhan akan siapkan bagi kita kemuliaan yang luar biasa. Itu dari firman Tuhan. Biar Tuhan tolong kita saudaraku, dan memberkati rohani kita yang teguh, yang kuat. Biar sengsara sekalipun, kita tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus. Kita mau menyanyikan itu. Ku tak mau dipisahkan, dan kita akan sembah Dia.